Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, ketemu lagi, kita belajar bersama lagi hari ini, nggih. Mohon izin saya share screen dulu. Oke. Di sini ya, berarti di sini. Oke, apakah cukup jelas nggih soalnya Bapak Ibu? Atau perlu saya besarkan lagi? Perlu besarkan lagi. Oke, besarkan lagi ya, Bu Maria. Sudah cukup? Cukup, Bu. Iya, iya, sudah, Bu. Oke, kita ke nomor 57 ya, Bu. Nomor 57, perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Jika R1 3 ohm, ini R1, kemudian R2-nya 2 ohm, R3-nya 6 ohm, dan E-nya atau GGL-nya 12 volt. Kuat arus yang ditunjukkan oleh ampere meter di sini adalah, nah, adakah ibu-ibu yang sudah coba menghitung? Belum? Oke, saya berikan gambarannya dulu sebentar. Jadi di sini ada I-nya ya, I masuk I keluarnya kita kasih tanda, misalnya ini ke sana. Kemudian ini I-nya ke sana, keluar juga. Oke. Terus ini ke sana. Oke. Oke ya. Berarti I yang ini, oke saya tambahin simbol lagi. I1 satu ya. Enggak kelihatan ini. Oke, jadi yang di sini I1. Kemudian yang di sebelahnya saya kecilkan dulu ya, Bu. Jadi 8 aja, nggak besar-besar banget. Kemudian sebelahnya adalah I2. I2 di sini. Terus satu lagi adalah I3 ya. I3 yang di sini. Oke. Jadi I1 keluar, I2 masuk, I3 keluar. Oke, seperti itu nggih. Kemudian saya tuliskan lagi konsep hukum Kirchhoff 2 nggih, Bu. Kalau yang tadi hukum Kirchhoff 1 jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. Sekarang konsep dari hukum Kirchhoff 2 sigma E mana sigma E jadi sigma E ditambah I dikali R I dikali R itu R sama dengan 0. Oke. Ini yang konsep hukum kedua Newton. Tuh, hukum kedua Kirchhoff, sorry. Ini saya tambahi dulu arah loopnya, arah loopnya saya pakai garis yang bisa belok-belok adalah ini. Ini arah loopnya saya nggak bisa. Bentar ya. Arah loop satu. Misalnya saya pakai yang
Garis itu ada panahnya. Ini aja. Oke, loopnya ke sana. Kemudian satu lagi, loopnya saya pakai ke sana juga, ya. Arah muter loopnya ke sana, jadi semuanya ke sana. Misalnya yang atas ini loop 1, yang bawah loop 2, Bu. Kita selesaikan dulu dari loop yang pertama. Loop yang pertama berarti misalnya dari sini, ya, dari sini, I yang mengalir di R2 berarti I2, Bu. I2 dikali dengan R2, kemudian dikurangi. Oke, dikurangi. Harusnya ditambah, ya, Bu, ditambah sigma E. Kenapa? Karena E-nya ini dulu, apa? Arah negatif dulu. Ya, arah negatif dulu. Ini kan yang panjang ini tanda plus, yang pendek tanda minus. Ini minus E, kemudian ditambah I1 dikali R1. Bu, I1 dan R1, I1 kali R1 ini cara menentukan plus minusnya gimana? Kalau arah I-nya searah dengan arah loop-nya, berarti positif. Kalau berlawanan arah, negatif. Ya, I1 dikali, atau tadi saya pakai ini, boleh atau titik aja, nih, Bu. Saya ganti titik aja. Nih, jangan titik aja. I1 dikali R1, oke, sama dengan 0. Oke, kita masukkan dulu nilainya. I2-nya tadi Bapak Ibu belum ketemu, nggih. I2 dikali R2-nya sudah ada, R2-nya 2 ohm. Kemudian dikurangi E-nya 12, oke. Ditambah I1-nya belum ada, I1 belum ada, dikali R1, R1-nya sudah ada 3 ohm, sama dengan 0. Kalau kita sederhanakan lagi, 2I2 ini biar tidak menimbulkan ambigu. Saya tulis yang bagus dulu. Ini ya, 2 dikali I2 ini, kemudian plus 3I2 sama dengan, ini minus berapa tadi? Oh, sorry. Ini bukan I2 ya, ini 12 ya, Bu. 12 sama dengan 12. Ini I2. Oke, jadi 2I2 ditambah 3I1 sama dengan 12. Ini kan minus 12, pindah ke ruas kanan berarti jadi 12. Oke. Ini persamaan 1, persamaan yang pertama. Kemudian untuk yang loop kedua selanjutnya kita, Bu. Untuk loop kedua, sama juga rumusnya kayak ini. Sama dengan itu. Yang membedakan adalah isinya. Yang ini kita pakai loop dulu. Nah ini, arah I3 ke sini, sedangkan arah loopnya ke sana. Berarti itu diberi tanda minus. Minus I3 dikali R3. Kemudian ini, arah ininya, E-nya, kan ketemunya positif dulu, berarti ditambah 2. Ditambah E dulu aja, saya tulis ditambah E. Ini juga arah I2-nya juga berlawanan arah, berarti minus I2 dikali R2
sama dengan 0. Oke, saya tulis dulu. Oke, minus I3-nya belum ketemu, minus I3, oke, dikali R3-nya sudah ada 6 ohm, oke, ditambah E-nya 12, kemudian dikurangi, I2-nya masih kita cari, dikali R2, R2-nya adalah 2 ohm, sama dengan 0. Oke. Ini I2. Oke, lanjut. Berarti minus 6 I3. 6 I3 nih ya. Minus 6 I3. Kemudian dikurangi atau minus 2 I2 ya Bu. I2 ini sama dengan minus 12. Ini menjadi persamaan 2. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 dulu Bu, apakah ada yang ditanyakan? Belum nggih? Oke, baru kita tuliskan hukum Kirchhoff satunya, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Oke, yang masuk ke titik percabangan. Ini yang masuk adalah I2, berarti I2, oke, sama dengan I1 ditambah I3, oke. Yang masuk adalah I2, berarti I masuk sama dengan I keluar. Ngoten nggih, Bu? Dari sini ada pertanyaan dulu, Bu. Lanjut. Halo, Bu Eva? Ada pertanyaan, Bu Eva? Iya, Bu. Nggih, Iya. Lanjut, Bu. Cuman kadang bingungnya itu yang negatif itu ya, Bu. Negatif kok bisa loopnya itu arahnya kok bisa ke kanan. Nggih, penentuan loopnya ini terserah, Bu. Jenengan mau gambarkan ke kanan atau ke kiri, terserah. Misalnya ini mau digambarkan ke kanan, yang ini mau digambarkan ke kiri, terserah. Cuma nanti pembacaan ininya jangan keliru. Kalau ini misalnya arahnya ke sini ya, ke bawah, nggih. Berarti ini kan minus dulu, E-nya minus yang loop kedua. Kemudian, kalau negatif berarti yang kecil itu ya, Bu ya? Nggih, kalau yang negatif yang kecil dulu, nggih. Kalau yang ketemu positif berarti yang panjang dulu. Terus I-nya kalau sesuai dengan arahnya loop positif, kalau berlawanan arah negatif. Oke. Saya lanjut ya. Ini kan ada I1 dan I2, kemudian ini I3 dan I2. Oke, kita reduksi saja supaya yang ditanya adalah I1 nanti Bu ya. Berarti ini saja yang kita reduksi, yang ada I3-nya. Berarti ini, saya tandakan lagi. Kalau nyari I3 itu berarti sama dengan I2 dikurangi I1. Ibu, jadi I3 di sini, I2 ini dikurangi I1 pindah ruas. Oke, baru kita ke sini. Minus 6 dalam kurung ini. I3-nya ganti ini. Oh, dia nggak mau. Oke. Sama dengan minus, belum ya Bu, dikurangi 2 I2 sama dengan minus 12. I2.
Ini memang harus teliti, kalau nggak teliti nggak ketemu jawabannya. Jadi ini jadinya minus 6 I2 minus 6I2, kemudian sebelahnya, oke, minus 6 dikali minus 1, berarti tandanya jadi plus, Ibu, plus 6 I1, terus ini tadi minus kan ini. Minus ini tetap ini. Baru yang sama kita ini minus 6, ini minus 2, berarti jadi 1 minus 8 ya Bu. Minus 8I2 ditambah ini ditambah 6I1. Oke aja. Oke, sama dengan ini. Oke, sampai sini paham nggih Bu? Jadi I3-nya tadi dimasukkan ini, disubstitusikan ke sini. Kemudian kita ini kan, kita reaksikan ini. Copy dulu. Ini dengan ini sudah sama-sama I2 dan I3. Oke. Hanya saja untuk mensubstitusikan kita cari yang mau kita hilangkan. Kan kita nanti nyarinya mau I1 nih, Bu. Jadi kita hilangkan saja I2. Supaya hilang berarti ini mau saya kalikan dengan saya kali dengan 4. Oke, saya kalikan dengan 4. Nanti hasilnya 8I2. Oke, sebentar saya tulis lagi biar mudah. Oke. Jadinya dikali 4 berarti kan 8I2 ini 3 kali 4 15. Ini 4. Sementara yang ini tetap, ya yang ini tetap. Bukan aja. Oke. Jadi supaya hilang ini saya tambah atau saya kurangi, ya Bu? Ini 8I2, ini minus 8I2. Jadi supaya hilang sebaiknya saya tambah apa kurangi, Bu? 8I2 dengan minus 8I2 ditambah apa dikurangi, Bu, supaya hilang? Diapakan, Bu Eva? Ditambahkan. Oke, ditambahkan. Oke, siap. Jadi I2-nya hilang. Tinggal ini nggih, I1. I1-nya berarti 12 ditambah 16, ketemu 18, Ibu. 18 I1 sama dengan, oke, 48 ditambah minus 12, sama saja dengan 48 kurangi 12. 36, Ibu. 36. Berarti dari sini bisa kita hitung. I1-nya 36 kita bagi 18. Kok kecil jadinya? Jadi I1-nya ketemu berapa, Bu? 2. 2, nggih. 36 bagi 18 ketemu 2 ampere. Kalau misalnya pertanyaannya bukan yang
I1 bagaimana Bu Vivit? Ya tinggal disubstitusi aja. I1 ini kan sudah ketemu Bu, dimasukkan ke salah satu sini boleh. Nanti I2 ketemu. Terus kalau mau nyari I3 dimasukkan sini juga. Seperti itu. Oke. Ini Bu mau tanya Bu, Boleh, boleh. yang ini kan yang dikali 4 tadi 2I2 tambah 3I1 sama dengan 12. Kok hasilnya 8I2 ya Bu ya? 2 kali 4. Oh ya cocok betul, 2 kali 4 8. Ini ya. Oke. Terus saya punya cara lain Bu, tapi hasilnya Boleh? sama, dapat 2 juga. Oke. Boleh sharing Bu Fadlia pakai cara yang apa? Apa itu? Saya cari dulu hambatan pengganti di R1. Ya kan R1 R3 itu kan paralel ya Bu ya. Oke. Jadi dicari dulu hambatan penggantinya. Itu dapatnya 2. 6/3 2 hambatan penggantinya. 2 ohm nggih. Oke, 2 ohm. Nah, terus dicari kemudian setelah itu dicari R totalnya, Bu. Jadi hambatan paralel tadi ditambah R serinya R1. Jadi 2 tambah ditambah dengan Dicari R penggantinya secara paralel ini kan nggih Bu Fadlia. Oke. Ketemu berapa tadi? 2 ohm. 2 ohm. Nggih, terus Nah, kemudian R dicari totalnya I total. dicari. R totalnya. R total apa I total, Bu? R total. Kok 2 di sini ya? Dicari R totalnya kan R paralel tadi ditambah dengan R seri dengan sudah seri ya. Sudah seri ya Bu ya? Jadi sudah seri dengan R2. Jadi 2 tambah 2. Oke, diparalel dulu terus di seri nggih. Oke, jadi sudah totalnya 4. 2 tambah 2 4. Kemudian dicari I-nya. I total nggih Bu berarti? Nggih. Bukan I di R1. I di R1. Nggih, Bu. Jadi E per R1 kan? Nggih. Ketemu berapa? Jadi 12/4 dapatnya 3 ampere. Kalau kita pakai yang ini kita ketemu 2 gitu. Ketemu 2. Ada di pembahasan soal, saya dapat di pembahasan soal up, Bu. Nggih. Nggih. Jawabannya 3. Jawabannya 2 ampere. Jadi ini sebenarnya materi tentang rangkaian listrik, Bu. Rangkaian listrik ini diajarkan di SMP kelas 9 ya, kalau kurikulum yang Kurtilas. Tapi anak-anak itu menganalisisnya nggak sampai pakai loop ini. Yang kalau pakai loop ini materi di SMA sebenarnya, di SMA kelas 10 seingat saya. Jadi kalau anak-anak itu hanya menghitung hambatan pengganti, terus kalau di soalnya anak-anak E-nya nggak di sini, jadi rangkaiannya E-nya itu nggak di sini, tapi di luarnya ini. Misalnya ini rangkaian dulu, baru di luarnya ada E-nya. Nah ini kalau seperti ini model soalnya memang kita harus pakai loop. Jadi arus yang mengalir di I1 dengan yang di I2 dan yang di I3 besarnya berbeda. Seperti itu. Hambatannya kan juga berbeda. Kalau di anak SMP biasanya masih dimudahkan, hambatannya ini dibuat sama. Seperti itu. Makanya Bu Fadlia tadi kan mekanismenya yang diparalelkan dulu R1 dengan siapa, Bu? R1 dengan R2 diparalel? Iya, Bu, R1 tambah R1 dengan R3 kan paralel. Nggih. Berarti sepertiga tambah seperdua nggih. Kemudian nanti kan kalau R paralelnya sudah didapat, nanti diserikan lagi sama R2-nya. Oh, yang diparalelkan berarti berapa, Bu? R1, R3 paralel baru di seri R2
apa R1, R2-nya yang diparalel baru di seri R3. Kan yang paralel itu yang R1 dengan R3, Ibu. R1 dan R3 paralel ya. Dengan R2-nya, Bu? Kalau R2-nya nanti kalau nanti kalau sudah didapat R penggantinya antara R1 dan R3, nanti dia seri dengan R2 gitu Bu di gambarnya. Nggih. Saya screenshot saja ya anunya. Nggih. Saya Saya kirim. tulis Bu Fadlia share screen nggih. Sebentar ya. Oke, monggo Bu Fadlia. Aduh. Bentar ya, bentar. Mati. Mati. Aku keluar lagi. Monggo Bu Fadlia bisa di-share-kan mungkin? Oh belum ya, belum masuk Bu. Saya keluar Bu. Belum, sudah Bu. screen. Nggih. Astagfirullah. Belum masuk, Bu. Oh nggak muncul ya? Nggih. Tunggu dulu, Bu. Lama kayaknya. Nggih, sebentar. Sambil saya gambarkan modelnya yang ini. Jangan dilanjut dulu Bu, kalau belum bisa. Oke, saya lanjut dulu ya, Bu. Oke Bu. Oke. Sebentar. Saya share screen lagi. Jadi oke, jadi yang ini Bu, kalau kita protoli, gambarnya ini kalau kita protoli sebenarnya kayak gini Bu.
Saya kirim di WA saja. Besar kota harusnya. Besar kota harusnya melalui R2. R2 sama dengan parameter. Besar kota parameter. Oke, jadi saya protolkan gambarnya. Oke, seperti ini Bu. Jadi yang di sini ini R1, ini R2, ini R3. Kemudian ampere meternya ada di sini. Oke. Jika seperti ini, apakah bisa diselesaikan dengan R1 dengan R3 diparalel dulu, Bu? Kita lihat jalannya arus dulu. Ini dari sumbernya. Ini jalannya arus dari sumbernya. Dari positif ke sini, bercabang ke sana. Kalau Bu Fadlia dihitung menggunakan yang I1 dan I3 di paralel, berarti 1/3 ditambah 1/2 itu, Bu? Enggak, Bu. 1/3 tambah 1/6. 1/3 tambah 1/6. Oh, nggih, 1/3 ditambah 1/6. Ketemu berapa, Bu? Ketemunya 2. 6/3. 2. Oke, 2. 2 setelah itu ditambahkan 4 ini, Bu. Oke. 3/6. Ada saya kirim di foto di WA, Bu. Iya, boleh. Dikirim Kirim foto, Ibu. di chat aja bisa, Bu, mungkin? Ya, sudah. Oh, di chat. Oh ya, betul. Chat. Chat, oke. Ketemu 2, 4, 3. Ya, tapi 3-nya itu total, kasihan. Atau lanjut soal yang lain aja, Bu. Oke, saya lanjut ke yang lain ya. Ini, Bu, kalau pakai metodenya Bu Fadlia, misalnya ini berarti ini ditarik ke atas ini ya, ini diparalelkan dengan ini, R1 dengan R3, ketemu 2 ohm, kemudian diserikan dengan R2, ketemu 4 ohm, kemudian E totalnya dibagi 4 ohm, ketemu 3. 3-nya itu belum ini, Bu, tapi masih I total. I total yang mengalir di rangkaian tersebut. Belum yang di sini. Nanti dicari lagi, Bu, pakai rumus I. Oke, Kan yang ditanya arus pada dekat ampere meter yang ditunjukkan oleh ampere meter. Makanya I1-nya nanti itu I1 sama dengan I dikali R3 per R1 ditambah R3. Jadi sama dengan 3 kali 6 per 3 tambah 6. Jadi nanti saya kerja 6/9 hasilnya 2 ampere, Bu. Gitu. Nggih, sama nggih. Cuma kalau pakai model loop ini, Bu, jadi nanti kalau rangkaiannya diubah, nggih, pokoknya ada 2 gini, pakai dulu. Tapi nggak apa-apa pakai modelnya Bu Fadlia juga nggak apa-apa. Maksudnya yang penting ngerti arah kemananya yang mau dicari, terus step-stepnya ngerti, nggak apa-apa. Oke, saya lanjut nggih. Oke, Bu. Oke, nomor 58. Monggo bisa dibacakan, Bu Maria. Burung menggunakan medan magnet bumi sebagai navigasi saat migrasi karena memiliki kriptokrom pada matanya yang molekul-molekulnya menghasilkan elektron bebas jika terangsang oleh cahaya. Elektron molekul tersebut terpengaruh oleh medan magnet bumi yang menyebabkan burung mendapatkan informasi tentang arah.
Apakah burung akan memiliki kemampuan navigasi yang sama seperti siang hari jika melakukan migrasi pada malam hari? Apakah burung akan memiliki kemampuan navigasi yang sama seperti hari jika melakukan migrasi? Hari burung dapat melakukan. A. Pada malam hari burung tidak dapat melakukan navigasi sama sekali. B. Burung dapat melakukan navigasi pada malam hari seperti siang hari. C. Kemampuan navigasi pada burung pada malam hari lebih rendah daripada di siang hari. D. Kemampuan navigasi burung pada malam hari lebih kuat daripada siang hari. E. Navigasi burung tidak tergantung cahaya. Yang mana Bu? Menurut pendapatnya Bu Maria? Yang burung ya betul. Malam hari. Kalau B lah, kalau dari saya. Malam hari seperti siang hari nggih, Bu? Ya. Oke. Mungkin Bu Umi punya pendapat yang berbeda, Bu Umi? Iya, kalau menurut saya sih jawabannya C. Nggih, Karena kan berarti di soal itu kan burung itu menggunakan sebagai nafas migrasi karena memiliki pada matanya yang menghasilkan elektron bebas jika terangsang oleh cahaya, begitu menurut saya. Nggih. Jadi dipengaruhi oleh cahaya, begitu. Oke, nggih. Jadi gini ya, di statement ya di sini clue-nya ada kriptokrom, ini yang menghasilkan elektron bebas yang dapat mempengaruhi atau terpengaruh oleh medan magnet bumi sehingga bisa mendapatkan informasi arah. Lah, seperti kita ketahui kondisi siang dan malam hari cahayanya sangat berbeda nih. Jadi di siang hari cahayanya lebih optimal dibandingkan malam hari. Jadi kemampuan navigasi burung pada malam hari akan lebih rendah daripada siang hari. Oke. Tapi Bu, ada beberapa jenis burung sih yang mereka melakukan migrasi pada malam hari. Alasannya karena untuk menghindari predator atau pemangsa. Jadi biasanya burung-burung finch yang kecil-kecil itu mereka migrasinya malam hari karena menghindari pemangsa itu. Tapi sebagian besar kalau seperti burung elang dan sebagainya yang melakukan migrasi pada siang hari. Karena ini tadi alasannya, kriptokromnya itu akan bekerja optimal pada kondisi siang hari. Seperti itu, nggih. Jadi clue-nya di sini kriptokrom, kemudian cahaya dan medan magnet bumi untuk menentukan arah. Oke, saya lanjut. Oh, belum saya jawab dulu. Saya tandai dulu jawabannya. Kemarin apa ya? Biru kemarin. Oke, yang tadi juga belum saya tandai. Yang ini. Oke. Lanjut nomor 59. Minta tolong dibacakan Bu Nurul. Baik. Oke. Berdasarkan gambar tersebut, struktur protoplasmik yang berfungsi menghasilkan energi dan sintesis protein secara berturut-turut ditunjukkan oleh nomor. Oke. Ini adalah gambarnya sel, ya Bu. Ini sel hewan apa sel tumbuhan ya Bu? Sel tumbuhan. Oke. Sel tumbuhan. Taunya sel tumbuhan dari mana Bu? Ciri-cirinya? Ada dinding selnya. Ada dinding selnya. Oke, sip. Terus ciri yang kedua ada? Biasanya warnanya hijau kayak apa? Kloroplas. Ya, ada kumpulan kloroplasnya atau plastidanya, gitu. Iya. Jadi kalau pada sel hewan mereka tidak punya dinding sel, makanya sel hewan itu lebih lentur dan tidak punya plastida atau kloroplasnya ini sehingga tidak bisa berfotosintesis. Oke, mungkin ibu-ibu sudah ada yang mengerjakan tadi nomor 59 ini. Bu Eva mungkin? Belum. Oh, belum Bu Eva. Bu Umi Belum. Belum. Oh, belum. Bu Fadlia sudah ini pasti. Kalau yang berfungsi menghasilkan energi kan mitokondria ya Bu ya. Oke. Ya, Dan kalau sintesis protein itu retikulum endoplasma atau ribosom. Oke. Tapi saya kurang jelas gambarnya yang mana ini.
Misal gambarnya diperbesar sedikit bisa nggak? Kalau yang mitokondria itu kan yang gambarnya seperti Sosis. Wah, itu. enggak seperti Ya Iya. seperti sosis ini nggih, Bu. sosis. Oke, oke, sosis. Iya, heeh. Terus kalau retikulum endoplasmanya RE 4 itu Pak ya? Nggih, berapa? yang 4. 5 ya? Nggih, Ya. yang 4, Bu. Yang apa yang kita 12 nyebutnya ya? Kayak apa ya? Bunga apa itu yang Iya. yang Oke, di berarti jawabannya bawahnya yang di bawahnya nukleus. nggih, 12 nukleus yang 12 12 dan 4 nggih. Ah, Oke. berarti. Sip, nggih, lanjut. Jadi Sintesis bentar Bu, sintesis protein itu RE ya Bu, bukan ribosom. sintesis protein itu saya cek dulu nggih, Bu. Oke, kalau yang pertama menghasilkan energi sudah benar ini nggih, Nggih, heeh. mitokondria. Kemudian untuk sintesis protein, oke, sebentar saya cek dulu. Kalau retikulum endoplasma kan ada 2 jenis ya, Bu. Ada ribosom, ada lisosom. Nggih. Nah, Nggih, jadi sebentar. ribosom itu bagian dari retikulum endoplasma. Nggih. Oke, sebentar, Bu. Oke, ini ya Bu, saya share screen lagi. Ini, oke. Oke, jadi dari beberapa bagian tadi ada ini tadi yang fungsinya ribosom, ya. Ini untuk tempat sintesis protein. Kemudian ada RE, retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini juga mendukung proses sintesis protein tersebut. Selain itu juga menyalurkan bahan genetik antara inti sel dengan sitoplasma dan alat transportasi zat-zat. Seperti itu nggih, Bu? Nggih. Jawabannya RE. Nggih. RE. Lebih tepatnya RE gitu ya. Nggih. Saya balik share screen lagi ke soal. Oke. Ya, soal ini. Ya. Ini nggih. Saya ke nomor 60 nggih, Bu. Saya turunkan ke bawah biar menjadi 1. Oke, nomor 60. Minta tolong dibacakan Bu Eva. Mana suaranya? Oke, baik Bu. Oke. Perhatikan gambar berikut. Kayaknya itu gambar apa itu? Semut apa nyangkrang itu, Bu? Semut, iya. Semut ya. Berdasarkan gambar tersebut, tingkat organisasi kehidupan pada gambar tersebut adalah apa ya? Kayaknya komunitas Pak ya, Bu ya? Populasi ya? Saya lupa. Populasi kayaknya. Populasi atau komunitas ya? Populasi. Yang sama gitu ya? Kayaknya kan Populasi. sekumpulan yang sama. Nggih. Populasi. Populasi individu-individu sejenis. Oke, jadi individu ini hanya satu makhluk hidup, nggih. Satu makhluk hidup saja, misalnya seekor semut tersebut, nggih. Kalau populasi kumpulan, nggih, kumpulan individu sejenis, nggih. Seperti ini sekelompok semut. Kemudian kalau komunitas yang seperti apa, Bu? Kumpulan dari beberapa populasi. Kumpulan dari beberapa populasi? Populasi-populasi sejenis yang menempati suatu habitat.
Kemudian kalau ekosistem, Bu? Hubungan timbal balik antara Mm-mm. komponennya. Ya, komponen biotik dan abiotik. abiotik, ya, benar sekali. Jadi kalau ekosistem itu clue-nya ada komponen biotik dan abiotiknya. Ya. Oke, jadi kalau ekosistem tadi antara populasi satu dengan populasi yang lain. Oke. Oke. Jawabannya berarti populasi, nggih. Nanti soalnya bisa ekosistem, nggih, Bu. Jadi tergantung gambarnya. Jadi disajikan gambar, ya. Peserta dapat menentukan tingkat organisasi kehidupan. Terus lanjut nomor 61. Monggo bisa dibacakan Bu Umi. Bu Umi ada? Oke, nomor 61. Saya bacakan, air merupakan bahan yang dibutuhkan tumbuhan untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Pengangkutan air dimulai dari penyerapan air oleh rambut-rambut akar, selanjutnya melalui epidermis akar, melintasi kortek akar, masuk ke dalam stele, dan melalui silem di bagian daun. Proses naiknya air ke daun melalui pembuluh silem ini terjadi karena apa nggih, Bu? Bu Fadlia, monggo. Pendapatnya nomor 61. Sempat baca. Jadi proses naiknya air ke daun melalui pembuluh silem terjadi karena Ini konsep adhesi dan kohesi, nggih, Bu. Gaya tarik Kan ya, Bu, ya? antara molekul sejenis dan tak sejenis yang molekul air dengan silem lebih besar daripada daya tarik antar molekul air. Oke, jadi karena daya tariknya molekul air dengan silem lebih besar, jadi airnya naik ke atas. Oke. Nomor. Oke, lanjut. Fadlia, monggo dibacakan nomor 62. Perhatikan gambar berikut. Paru-paru reptilia berada dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptilia lebih sederhana, hanya dengan beberapa lipatan dinding. Lipatan dinding pada paru-paru berfungsi untuk Yang mana ya, Bu? dinding. Mendorong masuk oksigen yang telah diserap. Lipatan dinding. Ayo, monggo bisa dicek dulu jawabannya. Atau menghalangi air agar tidak masuk ke sistem pernapasan. Bu Fadlia, menghalangi agar air tidak masuk ke air. Iya, Bu. Karena kan reptil, paru-paru reptil itu dekat dengan kantung empedu, hati, lambung. Jadi supaya air tidak masuk ke sistem pernapasan, makanya ada lipatan dinding pada paru-parunya. Gitu ya, Bu. Oke, pertimbangannya seperti itu, nggih, boleh. Mungkin Bu Maria punya pendapat yang berbeda? Itu C, menghalangi agar air tidak masuk ke dalam sistem pernapasan. Nggih. D, nggih, Bu. Ya. Oh, mata sudah. Bagaimana? Oke. Mungkin Bu Eva punya pendapat yang berbeda? Saya A deh, Bu. Yang A, kenapa, Bu? Alasannya, Bu?
apa ya? Karena ini berhubungan pernafasan, kayaknya kalau di logika mempermudah gitu untuk pertukaran O2 dan CO2. Jadi menurut saya ya Memperbesar permukaan memperbesar, pertukaran gas. iya, karena dia sederhana berarti fungsinya harusnya dia mempermudah gitu. Kalau dia hanya sederhana, lipatan itu berarti fungsinya mempermudah pertukaran gas gitu. Jadi yang Yang A, oke. Mungkin Bu Nurul punya pendapat yang berbeda? Kalau saya yang D, Bu, Oke. penghalangnya karena tidak masuk ke sistem pernapasan. Oke, yang D, oke. Yang belum siapa ini? Bu Siska. sudah tadi Bu yang saya jawab Sudah. A. Yang belum siapa? Bu Fadliah ini belum. Sudah, Bu. Oh, sudah, oke. Jadi gini ya Bu, sama kayak kita, di sini mereka ada sistemnya sendiri. Jadi kalau air itu kan biasanya jalannya ada jalurnya sendiri, dia tidak akan bercampur dengan oksigen. Sama kayak kita kan sistem pencernaan dengan pernafasan, meskipun kita bisa sih memasukkan oksigen menggunakan mulut saat kita flu, hidungnya buntu, kita bernafasnya kan melongo ya, melongo, jadi oksigennya masuk lewat mulut, tapi kan dia tidak melewati sistem pencernaan kita, tetap lewat sistem pernafasan. Jadi nggak akan salah masuk ke lambung oksigennya, dia tetap akan masuk ke tenggorokan, tenggorokan, kemudian ke saluran pernafasan kita. Sama juga kayak ini. Jadi air dia tidak akan masuk ke sistem pernafasannya. Lipatan-lipatan ini cenderung berfungsi untuk ini, memperbesar permukaan pertukaran gas. Karena punya mereka itu sangat sederhana sekali. Kalau kita lihat juga di sistem pencernaan kita kan usus halus kita, ya usus halus kita itu juga bentuknya kalau dilebarkan ya lebar sekali ya Bu. Jadi penyerapan zat-zat pada usus halus itu bisa maksimal. Kalau ibu-ibu lihat yang bukan reptil, kelompoknya golongannya sapi, kalau suka makan babat, babat itu kan ada di ususnya sapi. Di babat-babatnya itu Bu, itu bentuknya seperti anduk, itu juga fungsinya memperbesar permukaan untuk proses penyerapan. Saya lanjut nggih. Nomor 63. Seorang anak mengeluh pusing saat pelajaran olahraga. Saat ditanya, ternyata anak tersebut sedang menstruasi hari kedua. Berdasarkan pernyataan tersebut, upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan adalah yang mana, nggih, Bu? Yang A mungkin. Yang A. Yang A, Bu. A jawabannya ya. Kenapa, Bu? Kenapa Yang nggak A. tidur aja, Bu? Jawabannya kenapa nggak tidur? Kenapa harus mengkonsumsi sayuran? Dengan zat besi itu. Oke, jadi kata clue-nya adalah dia sedang menstruasi. Yang kita bahas adalah sistem peredaran darah, nggih. Jadi kalau didiagnosis dari sininya, kemungkinan anak ini mengalami anemia, nggih Bu, anemia. Jadi upaya yang tepat untuk dilakukan adalah mengkonsumsi sayuran dan makanan yang tinggi kandungan zat besi. Kecuali jadi kita lihat dulu masalahnya yang disajikan. Kalau pada sistem peredaran darah kan ada anemia, terus tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah itu, terus apa lagi ya Bu? Leukemia. Leukemia, bisa leukemia,
Terus itu Roid. apa Bu? Kalau penyakit-penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah itu Oke. seperti anemia, leukemia, hemoroid, arteriosklerosis itu. Oke, varises itu juga bisa ya varises. Varises itu pelebaran pembuluh darah yang ada di kaki. Makanya biasanya kalau ibu-ibu habis olahraga kakinya nggak boleh ditekuk. Kenapa? Ya ini takutnya pembuluh darah yang ada, pembuluh vena, pembuluh darah yang ada di kaki pelebaran pembuluh darah. Terus ada stroke juga, stroke kemudian serangan jantung. Ini ya. Lanjut ke nomor ini. Oke. Silahkan dibaca Bu Umi. Proses pertukaran antara oksigen dengan CO2 terjadi secara difusi, yaitu proses perpindahan zat terlarut dari daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan parsial tinggi ke daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan parsial rendah. Tekanan parsial adalah tekanan yang diberikan oleh gas tertentu dalam campuran gas tersebut. Pada bagian ini yang dimaksud dengan tekanan parsial adalah tekanan oksigen dan karbon dioksida yang terlarut di dalam darah. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida dapat terjadi karena Yang mana Bu? banyak Saya banget. kecil kan. Pilihannya pajak-pajak semua ini ya Bu. Langsung Iya. pusing bacanya. Saya bacanya juga pusing ini gimana ini. Oke, jadi proses Ada pertukaran tiga itu. O2 dan CO2. Oke. Clue yang pertama, darah itu masuk ke paru-paru lewat arteri pulmonalis atau vena pulmonalis, Bu. Jelas kalau pulmonalis itu paru-paru, pulmo itu paru-paru. Saya izin minum dulu, Bu, sebentar. Jenengan boleh minum, Bu, kalau haus, Bu, boleh minum sebentar, saya minum dulu. Oke, monggo Bu. Vena kan Ibu, vena pulmonalis ya, membawa oksigen. Alveoli.
Oke, salurannya dulu Bu, arteri pulmonalis atau vena pulmonalis nih kita. Vena bukan Ibu? Arteri atau vena. Bedanya arteri sama vena, Bu. Vena itu pembuluh balik vena, arteri pembuluh nadi. Oke. Kalau kita lihat di tangan kita, bedanya pembuluh nadi dan pembuluh arteri dan pembuluh balik atau vena. Contohnya pembuluh arteri adalah pembuluh nadi, jadi dia Yang jauh dari permukaan kulit ya. Permukaan Tadi. Oke. Jadi kalau Vena dirasakan ada denyutnya, ada denyutnya terasa. Nah, kalau yang pembuluh vena, kalau kita amati ini yang warnanya seperti hijau kebiru-biruan ini, karena dia banyak mengangkut darah yang kayak CO2. Oke. Terus kalau terluka, kalau nadi, darahnya akan mancar keluar, karena katupnya cuma satu di dekat jantung. Bahkan kalau vena, setiap bagian ada katupnya. Kalau venanya terluka, nggak sampai darahnya mengalir yang ekstrim gitu. Oke, jadi darah tadi akan masuk ke paru-paru melalui arteri atau vena pulmonalis gitu. Arteri pulmonalis yang berarti jawabannya antara A, C, A, C atau D. Memiliki tekanan parsial O2. O2-nya ini kira-kira lebih rendah apa lebih tinggi, nggih? Tinggi. O2-nya lebih rendah apa tinggi, Bu? Iya, oksigen yang lebih tinggi. Ini jawabannya A, antara A, C sama D. A, C sama D lebih tinggi daripada tekanan parsial selanjutnya pada saat darah memasuki kapiler alveoli. CO2 yang terkandung dalam darah berdifusi menuju alveoli dan O2 yang terkandung dalam udara di alveoli berdifusi ke dalam darah. Akibatnya tekanan parsial O2 dalam darah menjadi naik atau oksigen dan tekanan parsial CO2 dalam darah menjadi turun. Sedikit mengandung karbon dioksida. Oke, monggo bisa di-searching dulu nggih Bu supaya kita lebih yakin. Ini jawabannya panjang sekali. Daripada nanti kita salah langkah, kita yakinkan diri. Ini di buku paket IPA kelas 8 tentang materi tekanan ada ini, Bu. Arteri pulmonalis kan yang bawa CO2 ya, Bu? Arteri pulmonalis. Iya. Nggih, kita cek dulu nggih, Bu. Sekedap saya Vena itu vena pulmonalis oksigen. Nggih, sekedap nggih, sekedap. Oke, sebentar, Bu.
Sembilan. Udah khusus. Copy gambarnya sebentar, Bu. Dengan kuis. Gambar gede. Oke, saya share screen. Oke, jadi ini ya, Bu. Kita pahami gambarnya. Oke, jadi ini ada gambar. Ini. Kasih besar sedikit gambarnya, Bu. Kurang besar ini, Bu. Oke, saya besarkan lagi. Oke, cukup kelihatan ya, Bu? Perjalanannya oksigen, dan CO2, O2 dan CO2, ini dia melalui ini, begitu ke sini terus, sini masuklah dia di alveolus ini. Tekanan oksigennya 40 mm Hg, kemudian tekanan parsial CO2-nya 45. Jadi di sini awalnya tekanan parsial karbon dioksida yang besar. Kemudian saat masuk di alveolus, ini sebelum masuk ya, Bu. Saat masuk di alveolus ini tekanannya berubah. Jadi tekanan parsial oksigen menjadi 104 ini, tekanan karbon dioksida menjadi 40 mm Hg ini. Seperti ini. Sehingga udara yang dihembuskan tekanannya segini. Oksigen, ini oksigen tekanan di sini. Oke, saya balik dulu ke sana tadi. Atau gambarnya saya bawa aja deh. Oke, gambarnya saya bawa dulu deh. Mana tadi? Aduh.
Jadi naik ya. Oke. Ini Bu, gambarnya di bawahnya ini tadi. Jadi kalau dari prosesnya darah yang masuk ke paru-paru melalui arteri pulmonalis, tadi kan masuknya lewat arteri pulmonalis. Di sini jenengan kalau perso, lah ini jadi masuknya lewat ini arteri pulmonalis, keluarnya yang lewat vena pulmonalis, nggih. Oke, kemudian pada saat ini tekanan O2-nya lebih rendah daripada tekanan CO2, daripada tekanan parsial CO2. Selanjutnya, saat darah memasuki kapiler alveoli, CO2 yang terkandung dalam darah berdifusi menuju alveoli, dan O2 yang terkandung dalam udara di alveoli berdifusi ke dalam darah. Akibatnya ini, tekanan parsial O2-nya dalam darah menjadi naik, atau dikatakan banyak mengandung oksigen, dan tekanan parsial CO2 dalam darah menjadi turun atau sedikit mengandung karbon dioksida. Ini gambarnya, di sini sudah ada keterangan ininya. Apa tekanan-tekanannya? Ini kan saat mau masuk PO2-nya cuma 40 mm Hg, PCO2-nya 45 mm Hg. Begitu masuk di alveolus jadi tekanan parsial O2-nya tinggi, tekanan parsial CO2-nya rendah, karena sudah berdifusi itu tadi. Ya Bu, jawabannya yang A. Alasannya apa tadi? Grafiknya tadi, gambarnya tadi mungkin bisa lebih dipahami. Oke, saya lanjut, nggih. Nanti jenengan bisa mempelajari lebih lanjut lagi tentang proses pertukaran CO2 dan O2 yang terjadi di alveolus, yang terjadi secara difusi. Ini ada pada konsep tekanan ya, materi tekanan di kelas 8. Oke. Saya lanjut ke nomor 65. Monggo Bu Fadlia dibacakan nomor 65. Halo Bu Fadlia. Ada Bu Fadlia. Monggo nomor 65 Bu Fadlia nggih. Ini Bu. Khat atau teh Arab, Chata edulis adalah jenis tumbuhan semak atau pohon kecil yang memiliki tinggi 1,4 sampai 3,1 meter. Daunnya lebar dengan panjang 5 sampai 10 cm dan lebarnya 1 sampai 4 cm. Bunga dihasilkan di deretan ketiak bunga yang memiliki panjang 4 sampai 9 cm. Bunga khat berukuran sangat kecil dengan 5 kelopak putih. Buahnya berbentuk persegi dengan kapsul yang memiliki 3 katup. Masing-masing berisi 1 sampai 3 biji. Khat mengandung katinona dalam waktu 48 jam setelah dipetik. Setelah lewat 48 jam, yang tersisa hanyalah katina. Katina memiliki efek stimulan seperti timbulnya euforia, hiperaktif, tidak mengantuk, dan tidak menimbulkan rasa lapar. Berikut ini merupakan salah satu dampak psikologis mengkonsumsi khat adalah berarti ini zat adiktif ya? Zat adiktif. Apa Bu Fadlia nomor 65 kira-kira pendapatnya jenengan? Jantung Makan dan gelisah. Jadi flow-nya adalah psikologis. Dampak psikologis bukan fisik. Kalau tubuhnya semakin kurus, ini bisa fisiknya, fisiknya, detak jantung ini juga fisik, produktivitas tubuh meningkat ini juga fisik, termasuk juga nafsu makan ini. Jadi yang cenderung ke psikologis adalah perasaan. Perasaannya merasa tertekan dan gelisah. Jadi ini khat atau teh Arab ini jenis stimulan. Kalau ibu-ibu pernah mendengar ada artis XY ya ditangkap oleh pihak kepolisian karena mengkonsumsi zat adiktif jenis teh Arab ini ya. Karena memang ini bekerja sebagai stimulan. Jadi tubuh kita yang harusnya kita 8 jam istirahat dipacu untuk kerja terus.
ya pada saat itu kuat karena dia mengkonsumsi stimulan ini. Namun apa nggak berdampak ke tubuhnya? Pasti berdampak. Jadi namanya sebuah sistem ya, sistem kehidupan. Jadi kalau tidak sesuai dengan aturannya, harusnya 8 jam istirahat, dipaksa terus ya, kalau sudah drop, benar-benar drop seperti itu. Jadi zat adiktif ini ada jenis stimulan, depresan, dan halusinogen. Kalau depresan biasanya yang digunakan atau jenis obat tidur, atau biasa digunakan jenis obat penenang ya kalau depresan, obat penenang. Di obat batuk tertentu itu biasanya ada kandungan zat adiktif jenis depresan, ya. Tapi biasanya dalam kadar yang tidak tinggi. Jadi supaya penderita batuknya itu bisa istirahat, dia dikasih depresan ini sebagai penenang. Oke, saya lanjutkan ke zat aditif, ya. Monggo Bu Siska bisa minta tolong dibacakan nomor 66. Ya, baik, Bu. Zat aditif merupakan zat yang ditambahkan pada makanan dan minuman dengan tujuan tertentu. Salah satu jenis zat aditif yang sering kita jumpai adalah pewarna. Berikut ini merupakan dampak dari penggunaan pewarna sintetis adalah ini mau positif apa negatif ini, Bu? Biasanya dampak yang negatif, Bu. Yang kita cari D. Yang mana? Negatif D. D, ya. D. Karena yang sintesis ini, yang sintesis tidak aman ya. Jadi ada pewarna makanan tertentu, ada pewarna alami, ada pewarna sintesis. Pewarna sintesis pun ada yang sudah memang diizinkan khusus untuk makanan, tapi beberapa produsen ada juga yang tidak mengikuti aturan tersebut. Jadi pewarna yang digunakan bukan pewarna sintesis yang untuk makanan. Ada juga yang untuk pewarna kain dan sebagainya digunakan untuk pewarna makanan. Nah, kita sebagai pembeli pun harus cerdik ya, jadi bisa mengidentifikasi kalau warnanya sangat mencolok, nggak lazim ya, sebaiknya jangan, ya. Karena ini dampaknya bisa menyebabkan timbulnya kanker. Oke. Saya tandai dulu. Lanjut, ini nomor 67. Monggo dibacakan oleh Bu Maria. Silakan Bu Maria. Setiap makhluk hidup akan berinteraksi dengan makhluk hidup lain dan lingkungan sekitarnya. Interaksi tersebut dapat bersifat merugikan, menguntungkan, dan bahkan ada yang tidak mempengaruhi makhluk hidup tersebut. Berikut ini merupakan contoh simbiosis mutualisme yang tepat adalah A. Hubungan ikan remora yang mendapatkan makanan dari ikan hiu, sementara ikan hiu terbebas dari pemangsa karena ikan remora mengeluarkan bau untuk melindungi diri. B. Hubungan benalu yang mendapatkan makanan dari tumbuhan inangnya, sementara tumbuhan inangnya dibantu dalam proses penyerbukan. C. Hubungan antara bakteri Escherichia coli yang mendapatkan makanan di usus besar, sementara proses pembusukan makanan di usus besar dibantu oleh bakteri ini. D. Hubungan antara bakteri Escherichia coli yang mendapatkan makanan di usus besar, sementara proses pembusukan makanan di usus besar dibantu oleh bakteri ini. Double ya. E. Hubungan antara bunga yang dibantu proses fotosintesis oleh lebah, sementara lebah mendapatkan nektar dari bunga. E. Yang mana, Bu? Jawabannya E. Yang E, Bu Maria. Oke, mungkin Bu Fadlia punya jawaban yang berbeda. Pilihannya panjang-panjang semua ini. Itu Maaf Bu, A. Yang mana, Bu? Yang A. Oke. Iya, A. A, oke. Bu Maria yang A. Bu Fadlia yang mana, Bu Fadlia? Mutualisme saling menguntungkan. saling menguntungkan ya, Bu ya, antara individu yang satu dengan antara tumbuhan yang satu dengan Bunga yang dilepaskan tidak. yang saling menguntungkan itu adalah
Yang membuat pelakunya itu dalam sedangkan bagian Yang mana Bu? Panjang-panjangnya semua sama Bu? Simbiosis mutualisme. Antara C dan E ya Bu. Oh, itu bukannya sama-sama menguntungkan semua ya? E dan E sama-sama. Ini sebenarnya sama-sama menguntungkan. Ada yang Oke, Enggak Bu deh, Bu. Eva. Bu Eva mungkin Ah. punya jawaban. Tadi Bu Maria A. Bu Iya, Fadli iya Bu, antara C baik dan Bu. E. Yang apa? Kayaknya D Pak ya Bu ya? Oh, yang D. Apa wih? Enggak, yang C. Yang C, yang Ya, C. ya benar C. Itu Oke, kan oke. Escherichia coli itu kan emang membantu pembusukan Iya, Makanan. lebih ke C makanan. deh. Iya, kayaknya yang C. C, Kalau iya fotosintesis kayaknya. kayaknya enggak, karena harusnya penyerbukan ya. Penyerbukan, iya. Iya. Lebih tepat. Oke. Entomobakol itu buat diare kah? G penyebab diare. Oke, jadi kita bahas dari yang A dulu yuk. G, hubungan antara ikan remora yang mendapatkan makanan dari ikan hiu, sementara ikan hiu terbebas dari pemangsa. Sebenarnya ikan remora dan ikan hiu memang hubungan mutualisme, tapi mutualismenya itu tidak seimbang. nggak seimbang. Jadi yang mendapatkan satunya untung, Bu. Satunya untung. Komensalisme ya, Ya, Bu? komensalisme, cenderung ke komensalisme. Jadi yang dapat untung adalah ikan remora karena mendapatkan sisa-sisa makanan dari ikan hiu. Okay? Kalau ikan hiu, dia tidak bingung dari pemangsa karena dia sudah penguasa lautan ya. Terus yang kedua, benalu dan inangnya ini juga bukan mutualisme tapi parasitisme. Okay. Kemudian yang ketiga, Escherichia coli, ya ini adalah bakteri yang membantu pembusukan makanan di usus besar. Oke. Terus yang D, kalau Entomobacter ini adalah bakteri yang menyebabkan diare, bukan membantu tapi parasitisme ini cenderung ya. Kalau yang E, ini memang mutualisme tapi bunganya itu bukan dibantu fotosintesisnya, tapi proses penyerbukannya yang di. Oke, berarti jawabannya adalah C. C, ya C. Oke, lanjut 68, monggo dibaca Bu Nurul. Bu Nurul ada? Iya, baik, Bu. Oke, monggo. Tali putri merupakan salah satu tumbuhan yang banyak kita jumpai hidup di tumbuhan lain, misalnya tumbuhan beluntas. Interaksi antara tali putri dan tumbuhan beluntas ini digolongkan ke dalam simbiosis parasitisme. Hal ini dikarenakan Oke, kenapa Bu? Itu disebut apa? Sekarang sebutkan nomor 5 itu apa gitu di dalam eksplanasi. Yang mana nggih, Bu? Yang B, yang B. yang B, Ibu. Yang mana, Bu? B. B, ya. Oke, yang B, Bu Siska mungkin punya jawaban yang berbeda. Baik, ada yang lain? Yang lainnya selain API, ada yang lainnya. Ini sebenarnya adalah Bu Siska mau pegang bareng. Mana Bu Siska? Yang E. Yang E. Iya. Jadi kalau ibu-ibu pernah melihat tanaman tali putri, dia itu bentuknya seperti kalau mie kering itu ya, seperti bentuknya mie kering. Kadang kalau kita nggak tahu, lucu ya, lucu buat mainan anak-anak itu, buat masak-masakan itu lucu. Kalau nggak sengaja kita ambil,
kita taruh di tanaman lain, nah, dia akan merusak tanaman tersebut. Meskipun cuma satu dua, dia bisa berkembang biak dengan baik, memperbanyak diri dengan baik. Karena apa? Karena dia akan memenetrasikan jaringan, menembus pembuluh tapis. Jadi pembuluh tapisnya ini akan disalurkan ke pembuluh tapis tanaman inangnya, sehingga zat-zat makanan dari inangnya itu diambil oleh tali putri. Tanaman inangnya tetap bisa berfotosintesis, tapi hasil fotosintesisnya diserap oleh tumbuhan tali putri ini. Jadi jawabannya adalah yang B, dengan cara memenetrasikan jaringan. Jadi di jaringan pembuluh tapisnya digabungkan, Menetrasikan apa ya, Ibu? memenetrasikan, menembuskan. Oh, menembus. Tembuskan ke tumbuhan Saya inang. bacanya jadi menetral jadi. Jadi dia nyerap hasil fotosintesis dari tumbuhan inangnya. Tumbuhan inangnya gimana? Ya lama-lama kekurangan nutrisi. Lama-lama kurus ya. Lanjut nomor 69G. Monggo bisa dibacakan oleh Bu Eva. Baik, Bu. Perhatikan gambar berikut. Jika rusa banyak ditangkap oleh pemburu, maka kemungkinan yang akan terjadi dalam jaring-jaring makanan tersebut adalah rusa ya, Bu ya. Rusa. Rusanya. Populasi rumput akan menurun karena dimakan belalang dan tikus. Kalau A itu salah, harusnya kan semakin banyak ya, Bu ya. Yang B, populasi harimau tutul akan menurun dan elang meningkat. Dan elang meningkat. Jadi populasi rumput akan meningkat, begitu pula dengan tikus. Ya kayaknya dia juga bisa. Populasi belalang menurun, begitu juga dengan harimau tutul. Enggak ngaruh ya, Bu ya. Populasi harimau tidak akan berpengaruh. Populasi harimau tidak akan berpengaruh. Apa ya, Bu, jawabannya ya? Yang mana, Bu? Populasi harimau tidak akan Ya, jawabannya apa ya? Yang apa, Bu Umi? Kayaknya yang B apa ya? Yang B. Kalau nggak salah, Yang B. Yang B kayaknya. Kalau enggak C deh, Bu. Oke. Saya C kayaknya. Akan meningkat. Rosi C. Ya, C bisa, C. Karena yang C kan populasi rumput akan meningkat begitu dengan populasi tikus. Karena rumput banyak, tikusnya juga akhirnya banyak. Kalau harimau meningkat, maksudnya akan meningkat dan ada cabang dari hewan lain ya. Oke, kita analisis dulu ya, Bu. Ini yang A jelas salah A ya. Kalau rusanya banyak diburu, rumputnya tidak mungkin turun. Jadi rumputnya akan semakin naik. A salah. Kemudian yang B, populasi harimau tutul akan menurun. Ya, makanannya habis, populasinya menurun. Tapi elang meningkat. Salah ya. Kalau harimau tutulnya menurun, elangnya juga akan ikut menurun. Ini salah nggih. Kemudian yang C, rumputnya akan meningkat. Benar. Kalau rumputnya meningkat, otomatis tikusnya juga meningkat. C ya, Bu ya. C. Kalau yang keempat, belalang menurun. Belalang tidak menurun karena rumputnya meningkat, pasti belalangnya juga ikut meningkat. Tapi harimau tutulnya harusnya menurun. Jawabannya yang C, Bu. Memang harus teliti. Lanjut nomor 70. Saya bacakan dulu. Tanah merupakan tempat tumbuhnya tanaman. Tanah yang berwarna hitam dan memiliki porositas tinggi, memiliki kandungan unsur hara yang cukup tinggi. Kandungan unsur hara pada tanah menentukan tingkat kesuburan tanah. Berikut ini merupakan salah satu peranan mikroorganisme dalam menjaga kesuburan tanah yang tepat adalah, monggo Bu Maria, pendapatnya untuk nomor 70.
pikir Bu, Mas. Oke. Dicek dulu. Di dalam menjadi zat organik. Ah, Oke. jawabannya. A, Bu Maria milih A, nggih. Mungkin Bu Fadlia punya pendapat yang berbeda? Ya Bu, sebenarnya memang tanah itu membutuhkan zat nitrat. Tapi biasanya kalau jawabannya sendiri ini nggak mungkin jadi jawaban. Pasti ada jawaban yang lain. Jadi bakteri dalam tanah ini menguraikan material organik menjadi zat fosfat. Zat fosfat. Anorganik menjadi zat fosfat, nggih, Bu? Gitu. Oke. Monggo Bu Eva jika punya pendapat yang berbeda. Apa ya Bu ya? Apa ya Bu? Saya bingung juga ini. Iya, saya juga bingung. Kalau yang pasti kan tetap organik ya Bu ya. Tapi kalau zat menjadi zat apa ini saya kurang tahu. Oke, organik Zat nitrat menjadi itu bukan apa? C. antara A atau C. C. Iya. Oke. Ya, C. Apa ya Bu? Cluenya apa ya Bu ya ini? Ini perubahan nitritifikasi ya itu, atau zat-zat perubahan zat organik menjadi zat lain yang bisa diserap oleh Nitrat dong ya. makhluk hidup. Oke, coba dicek ini Bu, proses apa? Nitritifikasi. Sebentar saya cekkan gambar ya. Proses nitritifikasi. Wah, ini tempatnya. Ya, lebih jelas dekomposisi. Oke. Bu Pipit, Nggih, Pak. bagaimana
Ini sudah pukul 4:06. Oke, Masih sebentar membahas satu soal? Nggih, satu soal lagi nggih, Pak. Oh, siap-siap, Bu. Oke, kita ini. Nitrat sama fosfat, Pak. Saya share dulu. Kalau di sini potret Memang kalau hitungan mungkin agak lama, Bu, ya. Harus berhitung dulu ya. Enggak, Pak, ini gambar. Oh, gambar. Nggih. Tadi saya lihat ada hitung-hitungan. Sampun. Itu ya. Nggih. Siap-siap. Sudah ini, Pak. Kalau sudah hitung-hitungan saya kadang mentok. Kalau dulu senang sih pas waktu STM. Kalau sekarang udah males hitung-hitungan. Ini daur Ibu maaf izin nanya Ibu. Nggih. Ini ada pembahasan yang pedagogik apa enggak ya? Apa hanya khusus mapel IPA ya? Ada, Bu. Nanti di belakang ada pedagogik. Nggih. Terus juga terkait PTK ada. Kita kan masih di nomor ini, Bu. Masih nomor berapa tadi? 50 berapa ya? Oh, kita masih nomor 70. 70. Masih ada 50 nomor lagi, Bu. Kira-kira masih berapa pertemuan, Bu? Masih ada besok kita, Bu. Satu ya, berarti banyak, Bu. Cukup enggak, Bu, ya? Insya Allah cukup, karena yang waktunya agak lama kan kita ngitung ya, Bu. Iya. Ini sudah nggak ada ngitung lagi ya? Yang ke Ada sih, Bu, beberapa ada. seperti ini misalnya persilangan, ini juga ngitung. Tapi enggak banyak, ini juga ini apa ini gambar ini pedigree. Tapi misalnya nggak sampai selesai nanti bisa di apanya aja ya Bu kali. Kalau misalnya tidak sampai habis misal. Apa dihabiskan sampai habis, Bu? Maunya ya. Begini Bu Vivit ya dan Ibu Bapak. Nanti untuk pertemuan terakhir misalkan tersisa berapa soal, nanti mungkin juga kita bisa kondisikan misalkan Bu Vivit ada kelebihan waktu nih, bisa nanti pokoknya yang pertemuan terakhir itu kita bahas sampai selesai soalnya semua misalkan ya Bu ya. Gitu. Dan nanti kita coba saya setting juga waktunya untuk lebih lama gitu. Untuk pembahasan sampai selesai itu gitu. Itu Ibu Bapak ya. Ya, baik Pak. Terima kasih kalau sampai selesai. Oke, kita cukupkan dulu ya Bu. Kita berhenti di 70, di 70 karena kita butuh buka nanti daur biokimia. Kita buka besok, kita pelajari bersama besok. Jadi kita berhenti di 70. Monggo Pak Andri, saya kembalikan ke Pak Andri. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Iya Bu. Baik. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Monggo Pak Andri. Kalau Pak Andri belum ya lanjut. Baik Ibu Bapak. Nah Ibu Bapak bikin ya. Tadi nomor berapa Bu terakhir Bu? 70 Pak. 70. Untuk ke 120 itu masih ada menyisakan 50 soal lagi ya. Iya. Mudah-mudahan Bu Vivit kalau besok misalkan bisa dari pukul berapa ya kita mulai misalkan ya Bu Vivit biar yang terutama atau misalkan besok itu langsung bahas yang pedagogi, karena kalau yang profesional menurut saya sisanya itu tinggal Ibu Bapak memahami saja alur-alurnya yang telah kita bahas bersama ya gitu. Walaupun nanti juga tetap Bu Vivit saya yakin pasti akan memberikan soalnya kemudian dengan jawabannya yang kira-kira mendekati gitu ya. Nah, tinggal Ibu Bapak nanti boleh nanti dibahas-bahas lagi, dipelajari lagi. Nah, saya kira untuk pertemuan besok bisa fokus ke pedagogi misalnya Bu, pedagogi dan PTK misalnya seperti itu. Karena memang rata-rata kelemahannya itu di pedagogi dan PTK itu untuk beberapa hal itu ya gitu. Nah, itu mungkin Bu untuk besok. Nah, kira-kira mudah-mudahan bisa mulai pukul seperti tadi lagi agak siang boleh. Misalnya. Karena untuk malam saya sudah ada agenda dengan pembahas ini ya pembekalan
hasil itu sudah ada agenda itu. Nah gitu mungkin Ibu Bapak sekalian, nanti informasinya saya koordinasi dengan Bu Pipit seperti biasa, nanti saya informasikan lagi di grup WhatsApp-nya untuk pertemuan besok mau pukul berapa gitu ya. Antri out ya Pak ya. Ya. Oh mudah-mudahan Tapi, Bu Pipit maaf. bisa membuatnya. Saya belum kesempet. Maaf Pak, Ya. kalau bisa itu ya, Bu Vivit buatin itu, buat modul lah yang sesuai kisi-kisinya. Jadi misalkan Oh, PTK itu apa aja. Jadi kita bisa sambil belajar gitu. Oh iya, baik. Nanti mungkin bisa kita coba ya. Kita coba, saya dan Bu Vivit juga dengan tim di Vita Edu. Mudah-mudahan ada yang bisa mengelaborasi untuk pembuatan modul. Nanti misalnya dari Bu Vivit, ini kisi-kisinya saya kasih seperti ini, Bu Vivit mengembangkan ke soalnya, nanti tim kami yang akan membuatkan modulnya, mungkin nanti mudah-mudahan bisa ada waktunya ya, itu Ibu Bapak. Terima kasih Pak. Baik, ada lagi yang ditanyakan mungkin Ibu Bapak sekalian, kalau tidak ada, izin ini mau saya end call untuk semuanya. Kalau tidak ada, nanti boleh ditanyakan di grup WhatsApp ya, untuk informasinya, ataupun hal-hal yang berkaitan di luar materi dan jawaban tentunya, karena yang tahu jawabannya hanya Bu Vivit dan saya itu kurang memahami kalau untuk seperti saya hanya mengelolanya saja. Baik, kalau tidak ada, izin saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan sekali lagi saya tidak berhenti-berhenti mendoakan Ibu Bapak sekalian yang akan UP besok itu diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan yang paling utama diberikan keputusan yang terbaik, yang utamanya itu diberikan kelulusan tentunya dalam UP-nya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Pipit. Sama, silakan Sama-sama Bu. Ibu. Pak. Bu. Terima kasih Bu Pipit. Sama-sama Pak.